Oke guys, balik lagi di channel gua, Yonatan Lim. Kali ini gua mau review ya tentang Bitcoin ya. Terutama di 2 minggu terakhir ini terjadi lonjakan Bitcoin sekitar 20-25% karena efek dari pemilu AS yang dimenangkan oleh Trump ya. Kalau bisa dilihat dari sini tuh sudah sekitar seminggu terakhir aja sudah 19% kenaikannya. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus keluar dari market kripto? Itu pertanyaan yang paling menarik karena dari setiap fase halving itu market kripto selalu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, yang tinggi sekali ya dibanding lo taruh di emas atau taruh di BBCA mungkin ya. Oke, gua akan runut dari 2012, dari awal pertama kali halving hingga nanti prediksi di 2024. Oke, fase 2012. Kalau kita lihat dari sini, fase 2012 itu halving terjadi pada 28 November 2012, yakni di sini ya. 28 November 2012 di mana harganya hanya $12. Terus terjadi kenaikan di April, yakni balik lagi. Gue ingin jelasin setiap fase halving itu terjadi 2 kali peak, yakni peak fase 1 dan fase 2. Itu pasti terjadi. Sudah terjadi di 3 kali fase halving sebelumnya, dan ini akan gue jelaskan secara detail peak fase 1 dan peak fase 2-nya ya. Mulai dari 2012 ini. 2012 itu harga masih $12 di peak fase 1. Itu terjadi lonjakan hingga sekitar $260 ya kenaikannya. Ini di sini nih $266, yakni di 21 kali kenaikan di 133 hari. Jadi dari sini terjadi kenaikan yang sangat luar biasa, yakni 21 kali kenaikan, dan terjadi selama 133 hari ya di sini. Nah, habis itu terjadi dump yang menurut gue ini lumayan gede ya. Kalau kita ukur dari sini sampai sini tuh, yakni sekitar 75% dump ya. Mungkin orang yang FOMO itu bakalan kelar ya. 73%. Itu udah harus 100 juta ya, tinggal sekitar 27 juta ya, lumayan itu, di atas 70%, membuat orang kapok mungkin ya di dunia kripto. Nah, makanya di peak fase 1 ini kita mesti hati-hati ya. Atau banyak kan yang kurang informasi bakalan nggak tahu nih bakal terjadi peak fase 2 yang nanti akan gede juga gitu kenaikannya, karena kan udah turun 70-an% kan di lows fase 1-nya. Nah, dari peak fase 1 itu 133 hari, dan di peak fase 2 itu terjadi tepat 1 tahun untuk yang sesi 2012 ini. Kalau kita lihat kenaikannya, kalau dari lowest-nya sampai sini nih, itu sekitar 1.700 atau 17 kali kenaikan dari yang lowest-nya. Dan kalau kita ukur dari pertama kali halving hingga di peak-nya dia, itu terjadi kenaikan sekitar 100 kali, dan itu sangat wow ya. Hanya dalam waktu 1 tahun saja. Kenaikan Bitcoin itu sampai 100 kali. Itu di 2012. Oke. After itu akan terjadi dump gede juga, dan akan sideway biasanya. Ini udah biasa ya, dari 2012 itu akan terjadi sideway, di 2016 juga sama, terjadi sideway di lowest price-nya mereka di setiap fasenya ya. Dan nanti di 2000 selanjutnya 2024 juga akan terjadi seperti ini, sama polanya, nggak jauh beda. Dan menurut gua yang jadi poinnya itu kapan kita mesti punya pola itu gitu. Oke, kita lanjut ke 2016. Di halving 2016 ini terjadi pada 9 Juli 2016, yakni harga peaknya itu di 666. Ini sangat ngeri sekali ya. 666 ya, angkanya sangat identik dengan sesuatu gitu. Oke, ini terjadi 2 kali fase halving juga, yakni dari 9 Juli ya sampai nih, wah ngeri sekali. Oke, dari 666 sampai nanti di peaknya yakni di 11 Juli 2017, yakni sekitar 11 bulanan ya dari yang pertama. Itu peaknya yakni sekitar 337 hari, itu terjadi kenaikan 3,4 kali. Dan itu lumayan ya,
dari fase halving 3,4 kali itu sekitar 400%-an kenaikannya. Dan di sini terjadi selama 337 hari, yakni sekitar 11 bulan. Dan terjadi lowesnya, terjadi dump lagi kegedean di sini ya. Kita bisa lihat, gua akan geser ke sini. Gua coba untuk lihat lowesnya, yakni di sini nih sekitar 39%. Yang tadi kan lowesnya sekitar 70%, tapi di sini hanya sekitar 39% karena kenaikannya tidak sebesar di 2012. Ini 2013 ya, sorry. 2013. Tidak terjadi kenaikan besar-besaran di 2013, jadi turunnya juga nggak gede gitu. Turunnya sekitar hanya 40%-an. Nah, di sini terjadi rally lagi setelah lowest price, yakni di Juli. Terjadi rally lagi hingga di Desember 2017. Ini terjadi 520 hari. Kalau di sini 1 tahun, hanya dalam waktu 1 tahun, tapi di sini sekitar 520 hari. Ini kalau bisa dibilang Desember dari Juni ke Desember, Juni ke sekitar 1 tahun berapa nih? 1 tahun 5 bulan ya kenaikannya. Tapi ini Desember 2017. Kalau kita Desember juga nih kan hariannya sama aja. Nah, di sini nih. Jadi dari fase 1 dari halving ya terutama. Dari halving 2016 sampai nanti peak di Desember itu sekitar 526 hari. Sorry, ini gue bikin salah. 526 hari ya di 2016. Dan ini kenaikannya sekitar 25 kali. Wow. Ini 100 kali, ini 25 kali. Jadi ada orang yang bilang Bitcoin nggak bakal naik lagi, Bitcoin itu udah mature, udah bubble gitu, udah bakalan mentok lah segitu. Ya kenyataannya nggak seperti itu ya. Dari yang 2016 aja kenaikannya 25 kali. Ya lu investasi apa yang bisa menaikkan 25 kali dalam waktu 1,5 tahun gitu kan. Ini dari Juni sampai Desember kenaikannya 25 kali. Ini fakta yang nggak bisa kita hindarin gitu. Kita lanjut. Terjadi dump lagi dan setway sama fasenya nanti hingga halving selanjutnya di 2020. Oke, kita masuk halving 2020. Oke, di sini terjadi peaknya dia yakni di 9.100 ya. Ya, peaknya halvingnya itu di 11 Mei 9.100 kan. Nah, 9.197 dan terjadi setway dulu hingga kalau nggak salah pilpres itu di November ya 2020. November 2020 itu pilpres lagi. Dan ini ya November pilpres AS itu di November selalu. Jadi kalau mau beli yang pas tuh momennya udah 2 kali halving ini, peak November ini gede banget. Ya gue nggak tahu nih, kayaknya awal deh, kalau salah tanggal 5 deh. Nah di sini, ini untuk pilpres. Jadi setelah pilpres itu terjadi kenaikan rally kencang sekali. Dan kalau kita lihat dari halving sampai 14 April peaknya, dia terjadi kenaikan sekitar 6 kali. Dan habis itu dia dump. Di sini sudah mulai tidak ada kekuatan ya Bitcoin. Sudah mulai, mungkin bisa dibilang udah mulai mature. Yakni dump sekitar 60% ya dari lowestnya, dan ternyata bisa comeback lagi dia sampai di peaknya yakni di 547 hari alias 10 November 2021. Harganya naik 6,5 kali dari harga halvingnya. Masih gede banget kalau menurut gua. Dalam 1,5 tahun lu naruh sekitar 10 juta ya kan, terjadi kenaikan 6 kali 6,5 kali malah ya. Kalau menurut gua this is the moment ya, maksudnya momen-momen seperti ini krusial di Bitcoin. Sisanya udah lu nggak usah anggap apa-apa gitu, karena di setway hanya lu tinggal pastiin patternnya, dan patternnya itu nggak berubah. Kita bisa lihat dari pattern, belajar ya dari patternnya yang 2016 dan 2020 terutama. Ini terjadi pattern yang mirip nih harinya.
yakni di 330-an dan sekitar di 520 sampai 540. Jadi secara pattern itu udah sangat-sangat mirip. Untuk fasenya udah ada data yang tersedia, dan pertanyaannya adalah untuk halving 2024. Sekarang kita balik ini sideways lagi sama dump and sideways, dan dia naik lagi mulai dari halving dan hingga sekarang. Nah, ini kita sekarang fokus ke halving 2024. Nah, di halving 2024 ini Pilpres itu udah lewat ya kemarin, sekitar di November, tanggal berapa ya, tanggal lupa gua. Ntar kita lihat. Pilpres itu hari Selasa nih kalau salah, ini Sunday. Nah, tanggal 5 November itu Pilpres ya kan. Aduh, ini 5 cakep. 5 itu kenaikan luar biasa ya kalau dilihat. Tanggal 5 ini sampai sekarang tuh sekitar naik 35% malah BTC. Dari pas Pilpres orang nggak yakin dia naik, gue udah masuk gitu. Dan akhirnya naik 35%. Nah, pertanyaannya kapan dia akan terjadi peak fase 1 dan peak fase 2 nih. Di sini ada halving 2024. Kalau kita lihat dari datanya, yakni sekitar 330 hari. Jadi gue lempengin di 330 hari, yakni di 15 Maret. 17 atau 15 Maret 2025, kenaikan targetnya itu yakni 130.000 alias 2 kali. Ini kecil banget dibanding yang 2021. Jadi kita nggak pernah tahu kenaikannya bisa berapa, karena sekarang ada instansi juga kayak BlackRock, kayak Grayscale dan lain-lain yang udah bisa ETF. Jadi udah jelas kenaikannya bisa lebih dari 2 kali menurut gua. Kalau 2 kali itu tercapai sebelum di Januari atau di Januari lah, ini di Maret bisa lebih gede lagi gitu. Bisa 3 kali atau 3,5 kali gitu. Nah, dan fase 2-nya itu ada di 21 November alias 520, karena gue ngambil yang terkecil aja nih. November tuh udah terlalu tinggi mungkin harganya nanti ya. Bisa minimal 3,5 kali atau maksimal bisa di 5 kali kenaikan dari 65.000. Tapi menurut gua realistis di 210.000 untuk harga Bitcoin, alias naik di angka 210 atau 200.000 lah di November nanti 2025. Yakni di sini di September di 520 hari kita hitung ulang ya. 520 hari. Ya, di September, berarti di 20 September ya. Ini prediksi gua. Alias 520 hari. Oke, itu aja sih hasil analisa gua dari halving Bitcoin 2012 sampai nanti prediksi halving 2025. Prediksi halving 2024 dan peaknya di 2025. Jadi yang paling terbaik dari market crypto itu kapan lu bisa tahu dia sudah sangat mahal, dan kapan lu bisa tahu dia harganya tuh udah sideways di bawah. Jadi ini permasalahan ini hanyalah momentum ya, dimana lu nggak bisa bilang dia market. Biasanya kalau lagi di bawah tuh takut untuk naik pelan-pelan, ternyata udah pas ditinggiin udah naik sekitar kenceng 20% sehari gitu. Itu orang udah pada banyak yang FOMO, udah masuk. Dan lu harus tahu kapan titiknya dia, yakni titik peaknya. Kalau menurut gua pattern ini nggak akan berubah, dimana pasti sama aja dari fase ke fase. Dan kalau mau cari aman ya ikuti pattern ini gitu. Kalau lu mau mencari maksimal dan pakai cara sendiri ya silakan gitu. Jadi gua akan tetap pakai pattern ini berdasarkan analisa gua. Oke guys, cukup sampai sini aja, dan tetap semangat untuk investasi di Bitcoin, karena gue orangnya juga sama tuh, saham AS ya, sama AS terutama, Bitcoin atau kripto, dan satu lagi emas. Itu sebenarnya tinggal muter-muter aja duitnya di 3 instrumen itu. Jadi gimana kita jeli untuk melipat gandakan aset kita di situ. Oke guys, see you.